Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia dari Bapak Pembina Lembaga Indonesia. Baik, polisi atau kebijakan itu mengikat kepada term and condition. Jadi di dalamnya ada berupa pertanggungjawaban besar dan rules yang memang mengikat kepada person orang tersebut. Jadi kebijakan itu berbeda ya dengan niat. Jadi luar biasa nih Pak Ustadz menyampaikannya dari niat dengan kebijakan. Jadi kebijakan itu melekat kepada seseorang pemimpin yang memang yang ditanya saya adalah how to make the thing. Bagaimana menciptakan suatu policy atau kebijakan tersebut sehingga menemukan satu nilai berimbang, nilai adil ya. Jadi kebijakan itu adalah salah satu statement yang mengandung unsur bahasa yang sangat luas ya. Jadi kalau berbicara poinnya, kebijakan-kebijakan saya tetap berpijak kepada hukum yang berlaku di negara Kesatuan Republik Indonesia, hukum yang saya anut sebagai sunnah wal jamaah, hukum yang berimbang, hukum yang adil, hukum yang merealisasikan kebijakan aspek-aspek sosial di kemudian hari. Jadi kebijakan ini juga merupakan suatu pertaruhan dari dignity atau integritas dari seorang pimpinan, yang mana sampai kapan pimpinan ini akan disebut sebagai seorang pimpinan itu tergantung dari polisi orang tersebut, tergantung dari kebijakan orang tersebut. Apakah seseorang ini dianggap bijaksana ataupun tidak bijaksana, itu tergantung penilaian publik, karena kebijakan itu bukan mengakui. Saya catat sekali lagi, kebijakan itu, polisi itu bukan mengakui, saya ini bijaksana, saya ini tuh bukan mengakui, tapi diakui ya. Nah sampai sekarang usia Lembakum Indonesia sudah 6 tahun, saya masih diakui oleh publik masyarakat, oleh kader-kader Lembakum Indonesia bahwa masih seorang pembina yang membangku kebijakan di Lembakum Indonesia ini ya. Jadi kalau mau menyentuh aspek dan subjek dari nilai polisi tersebut, kebijakan itu tujuan Lembakum Indonesia dibuat untuk siapa dan untuk apa? Untuk seluruh umat yang ada di dunia ini ya. Terkhusus yang terikat di pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 45 bahwa negara kita adalah negara hukum ya. Jadi kebijakan juga adalah suatu pertaruhan ketika seseorang memuat suatu karya yang bisa berimbang kepada masyarakat, berimbang kepada ulil amri, berimbang kepada aspek sosial dan internasional, dan yang terpenting adalah berimbang apa kebijakannya ini bisa dipertaruhkan nanti di akhirat ketika ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Ada munkar, ada nakir kan gitu. Jadi kita juga mengeluarkan kebijakan adalah kebijakan yang harus kita bawa pertanggungjawabannya sampai akhirat nanti. Sampai kebijakan itu diuji sangat panjang. Jadi kebijakan seorang pimpinan, kebijakan seorang manusia itu diujinya bukan di dunia saja. Di dunia adalah penilaian seluruh publik, rakyat yang menyaksikan kebijakan pimpinan tersebut. Tetapi ingat, Al-Hakim, penghakiman yang paling abadi itu yang menurut pandangan yang maha kuasa bersifat rahasia. Karena apa? Yang tahu hanya kolbu kita dengan la ilaha illallah, Allah yang maha esa ya. Jadi kebijakan itu hanya jangan kita berpikir bahwa kita kebijakan temporer saja ya. Kebijakan yang hanya membuat the logical fallacy atau logika yang menyesatkan, yang berkelit dengan retorika, yang berkelit dengan bahasa, akhirnya hatinya diketahui oleh Allah bahwa perlakuanmu adalah wala ta'sabanul ghafilan amma ya'malu zalimun. Allah tidak akan pernah tidur melihat orang-orang yang berlaku zalim. Ya.
Jadi kebijakan itu adalah ketika seseorang dipertaruhkan, pernyataan sikapnya, keputusannya, pengambilan suatu pengalaman ilmunya, dan diimplementasikan ke dalam suatu niat dan keputusan kebijakannya, bukan di dunia saja, tetapi di akhirat nanti. Al-Hakim itu nanti ya. Alhamdulillah.